bab surat Al-Mulk ya, itu dijelaskan bagaimana surat Al-Mulk ini mensyafaati kita. Jadi satu ketika ini seseorang yang hafal surat Al-Mulk, ini hafal benar-benar hafal ya, sampai di luar kepala kan gitu ya, saking hafal-hafalnya ya. Kemudian dia pun meninggal. Ketika meninggal, dia itu dalam keadaan banyak dosa ya. Ya, dia ke dalam keadaan banyak dosanya. Maka ketika meninggal masuk ke alam barza, malaikat munkar dan nakir itu segera menghampirinya. Seperti halnya kepada jenazah-jenazah yang lain, begitu juga kepada jenazah yang satu ini. Jadi malaikat munkar nakir ini bermaksud ingin menghajarnya ya, karena apa? Karena memang orang ini banyak dosa gitu ya, ada maksiatnya gitu selama hidupnya. Kemudian tiba-tiba surat Al-Mulk ini keluar dari tubuhnya, menjelma menjadi seseorang ya. Dan kemudian dia pun langsung menghadang malaikat munkar dan nakir ya. Kemudian dia pun bertanya, "Kamu tahu siapa saya?" Kemudian munkar nakir pun menjawab, "Ya, saya tahu. Anti kalamullah," gitu. Jadi di sini di tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan anti kalamullah. Artinya anti itu kan bahasa kamu untuk perempuan ya. Maka di sini bisa kita simpulkan bahwa surat Al-Mulk ini menjelma menjadi seorang perempuan. Ya, anti kalamullah. Jadi muqazzabnya itu perempuan dari kata surah, ya, surah. Ya, jadi kemudian dijawab, "Ya, anti kalamullah," kata surat Al-Mulk ini ya. "Ya, kalau kamu tahu saya ini kalamullah, ya kamu jangan pukul saya." Begitu dia. Kemudian munkar nakir pun menjawab, "Saya tidak ingin memukul kamu, tapi saya ingin memukul orang yang berbuat dosa, jenazah ini," katanya. "Iya, tapi di dalamnya ada saya." Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada Al-Qur'an. Saya ini kalamullah, kenapa kamu tidak boleh memukul dia karena di dalamnya ada saya? Akhirnya mereka berdua itu debat ya. Bantah-bantahan lagi, itu debat yang sangat sengit ini ya. Kemudian bingunglah munkar nakir ini, harus gimana ini? Harus gimana? Orang ini harus diberi pelajaran karena dia itu banyak dosa gitu. Dia itu nakal. Iya, tapi di dalamnya ada saya. Terus begitu. Jadi surat Al-Mulk ini, surat Tabarok ini membela jenazah itu mati-matian, bahasanya begitu ya. Membela, benar-benar membela. Maka dari itu mereka memutuskan untuk bertemu Allah. Mereka mengadukan masalah ini kepada Allah. Kemudian setelah ketemu Allah, malaikat munkar nakir ini nggak bisa bicara. Dia takut sama Allah ya. Dia walaupun seram ya kayak apa, tapi tetap dia takut, dia tidak bisa bicara apa. Kemudian surat Al-Mulk ini yang bicara, "Ya Allah, si fulan ini meninggal dan dia hafal Al-Quran, ada aku di dalamnya, kalamullah. Tapi ini munkar nakir ini nggak sopan, dia mau memukul saya, dia mau menghajar saya." Lalu Allah katakan, "Ya, kamu kenapa mau memukul dia? Dia kalamullah, dia kalamku." "Ya Allah, tapi jenazah ini, si fulan ini banyak dosanya, saya harus pukul dia." Debat lagi aja ya, di situ debat lagi. Kata si surat Al-Mulk ini, "Iya, tapi di dalamnya ada saya, tetap kamu tidak bisa pukul dia, ini kalamullah." Debat lagi. Akhirnya Allah yang memutuskan, Allah memenangkan tuntutannya si surat Tabarok ini ya. Jadi kata Allah, ya udah, biarkan saja dia, sudah jangan disiksa, biarkan saja, berikanlah syafaat kepadanya. Maka disinilah syafaat dari surat Tabarok itu. Jadi surat Tabarok ini memenangkan perdebatan antara surat Tabarok dengan malaikat munkar nakir gitu ya. Masya Allah, ini baru satu surat loh ya, baru surat Al-Mulk. Bagaimana kalau kita hafal 114 surat? Baru satu surat sudah membela kita, yang mensyafaati kita. Masya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, jangan berhenti kita menghafal Quran. Jadilah kita seorang penghafal Quran. Matilah kita dalam keadaan sedang menghafal Quran.
Masya Allah. Jangan lupa ya. Jadi hafal, kita harus benar hafal. Ketika kita menjadi seorang penghafal Quran, kita menghafal Quran tetapi kita tidak hafal, tidak masalah. Yang penting kita sedang menghafalnya. Jadi mati pun kita mati dalam keadaan sedang menghafal Quran. Walaupun mati bukan sebagai hafiz Quran, tetapi kita mati dalam keadaan sedang menghafal Quran. Masya Allah, tabarakallah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, ayo mari sama-sama kita baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Janganlah Al-Quran ini hanya dijadikan pajangan saja, tapi bacalah, karena Al-Quran ini demi Allah, Al-Quran ini akan mensyafaati kita di yaumil kiamah nanti. Masya Allah, tabarakallah. Itu saja saudaraku sekalian yang dirahmati Allah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.